wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran dalam channel Lab Akuntansi bersama aku, Fatiatin, dari Divisi Edukasi. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu latihan soal yang mengacu pada buku Intermediate Accounting KSO 4th edition pada chapter 7, yaitu mengenai Cash and Receivables. Nah, tepatnya pada latihan problem 7.8 mengenai Notes Receivable. Langsung aja yuk kita mulai pembahasannya. Nah, berikut adalah soal yang akan kita kerjakan pada kali ini. Soal yang akan kita bedah mengenai transaksi penjualan jasa dengan pembayaran secara angsuran berkala. Nah, mari kita baca dan pahami dulu informasi penting yang ada pada soal. Dikatakan bahwa pada tanggal 31 Desember 2022, Regen PLC memberikan layanan jasa kepada Bikin Group dengan harga kesepakatan sebesar 102.049 pound sterling. Dari total harga tersebut, Regen PLC menerima pembayaran down payment atau uang muka sebesar 40.000 pound sterling secara tunai. Sisa pembayarannya disepakati akan dilunasi dalam 4 kali angsuran tahunan yang besarannya sama, yaitu sebesar 20.000 pound sterling setiap tanggal 31 Desember. Dimulai dari tahun 2023 hingga 2026. Dalam transaksi ini terdapat tingkat bunga sebesar 11% per tahun. Nah, kita diminta untuk menggunakan metode bunga efektif untuk amortisasinya. Nah, sekarang mari kita lakukan analisis angka sederhananya terlebih dahulu. Coba teman-teman perhatikan, total transaksi awal yaitu 102.049 pound sterling, kemudian dikurangi dengan down payment atau uang muka sebesar 40.000 pound sterling. Nah, di sini artinya sisa piutang atau nilai wajar dari wajib tagih yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah tepat sebesar 62.049 pound sterling. Angka 62.049 pound sterling inilah yang menjadi nilai tercatat awal atau carrying amount dari notes receivable yang akan kita amortisasi selama 4 tahun ke depan. Selanjutnya, saya sudah menyiapkan format tabel amortisasi yang terdiri dari 5 kolom utama, yaitu ada date atau tanggal, cash receive, interest revenue yang tadi yaitu sebesar 11%, ada carrying amount of note. Pada baris pertama, yaitu untuk tanggal 31 Desember 2022, pada tanggal penerbitan ini belum ada kas angsuran yang diterima maupun bunga yang perlu diakui. Jadi kita langsung masukkan nilai tercatat awal wesel pada kolom carrying amount of note, yaitu dengan menuliskan angka sebesar 62.049 pound sterling. Selanjutnya, kita masuk ke periode pertama, yaitu pada tanggal 31 Desember 2023. Pada kolom cash receive, kita isi dengan angka angsuran tetap, yaitu sebesar 20.000 pound sterling. Nah, bagaimana cara kita menghitung berapa bagian dari 20.000 tersebut yang merupakan pendapatan bunga dan berapa yang merupakan pelunasan pokok wesel? Untuk mengisi kolom interest revenue, rumus yang kita gunakan adalah dengan mengalihkan nilai tercatat periode sebelumnya dengan 11%. Hasil yang kita dapatkan adalah 6.825 pound sterling. Alasan mengapa kita mengalihkan dengan 11% adalah karena bunga akrual selalu dihitung dari total saldo pokok piutang yang masih tertanam pada pelanggan selama 1 tahun berjalan. Setelah mendapatkan nilai pendapatan bunga atau interest revenue, langkah berikutnya adalah menghitung kolom discount amortized. Ini didapat dari nilai kas yang diterima dikurangin dengan pendapatan bunga. Hasilnya adalah 13.175 pound sterling. Logikanya adalah dari total 20.000 dolar uang tunai yang kita terima dari pelanggan, sebesar 6.825 adalah hak kita atas imbalan bunga, dan sisanya sebesar 13.175 benar-benar digunakan untuk mengikis saldo hutang pokok mereka. Langkah terakhir adalah memperbarui nilai tercatat wesel pada kolom carrying amount of note.
Rumusnya adalah nilai tercatat pada periode sebelumnya dikurangi dengan diskon amortisize. Maka kita dapatkan nilai tercatat baru sebesar 48.874 pound sterling. Nah, pola perhitungan ini akan kita ulang dengan cara yang sama persis untuk tahun-tahun berikutnya. Kita salin dulu dari angka kas pasif tetap, yaitu sebesar $20.000. Jadi, kas yang diterima tetap $20.000. Pendapatan bunganya adalah 11% dikalikan dengan saldo akhir 2023. Nah, ini menghasilkan sebesar 5.376 pound sterling. Untuk diskon amortisasinya juga sama, yaitu 20.000 dikurangi dengan interest revenue-nya. Sehingga hasil dari pengurangan tersebut menghasilkan diskon amortisasi sebesar 14.624 pound sterling. Sehingga sisa saldo tercatat wesel di akhir tahun 2024 adalah saldo akhir tahun 2023 dikurangi dengan diskon amortisasi. Hasilnya 34.251 pound sterling. Di Excel kita bisa menggunakan cara yang sama. Jadi langsung kita salin aja rumusnya. Sekarang mari kita perhatikan baik-baik untuk periode terakhir yaitu 31 Desember 2026. Pada tahun terakhir amortisasi, saldo akhir wesel harus menyentuh angka tepat 0. Namun karena adanya pembulatan koma desimal pada tahun-tahun sebelumnya seringkali terdapat selisih beberapa pound sterling jika kita menggunakan perkalian persentase secara langsung. Oleh karena itu, pada tahun terakhir kita lakukan penyesuaian pembulatan. Setelah tabel amortisasi kita selesaikan dengan rapi, langkah selanjutnya menjadi sangat mudah karena kita tinggal memindahkan angka-angka dari tabel dan data awal tersebut ke dalam jurnal akuntansi. Kita mulai dari poin A, yaitu transaksi pada tanggal 31 Desember 2022, di mana saat penjualan jasa dan penerbitan wesel pertama kali terjadi. Untuk jurnalnya, di posisi debit ada cash sebesar 40.000 pound sterling dan notes receivable sebesar 62.049 pound sterling, dan di posisi kredit ada service revenue sebesar 102.049 pound sterling. Nah, dari mana angka-angkanya? Pertama, untuk akun cash di posisi debit, ini diambil langsung dari informasi soal yaitu pembayaran uang muka yang diterima tunai pada saat itu. Untuk notes receivable, angka ini diambil dari sisa harga jasa yang belum dibayar atau nilai tercatat awal wesel yang ada di kolom carrying amount of note pada tahun 2022. Ketiga, akun service revenue, angka ini merupakan total nilai wajar jasa yang disepakati di awal ada di soal. Selanjutnya untuk poin B, yaitu penerimaan angsuran pertama pada tanggal 31 Desember 2023. Untuk jurnal pencatatan angsuran ini, seluruh angkanya kita ambil langsung dari garis tahun 2023 pada tabel amortisasi yang sudah kita buat tadi. Di posisi debit, kita catat akun cash sebesar 20.000 pound sterling yang nilainya diambil dari kolom cash receive. Baris tahun 2023 ya. Di posisi kredit, kita catat akun notes receivable sebesar 13.175 pound sterling yang angkanya diambil dari kolom diskon amortisize pada baris tahun 2023. Mengapa akun ini berada di posisi kredit? Karena pokok wesel tagih kita berkurang sebesar nilai pelunasan tersebut. Nah, di posisi kredit masih ada akun kita catat interest revenue sebesar 6.825 yang angkanya juga diambil langsung dari kolom interest revenue pada baris tahun 2023 sebagai pengakuan pendapatan bunga tahunan kita. Lanjut ke poin yang C. Ini caranya sama, persis. Kita cukup melihat data baris tahun 2024 pada tabel amortisasi. Nah, di posisi debit ada akun cash sebesar 20.000 pound sterling.
Dari cash receive, di posisi kredit ada notes receivable sebesar 14.624 pound sterling dari diskon amortisasi tahun 2024 dan ada interest revenue sebesar 5.376 pound sterling. Lalu untuk poin D, penerimaan angsuran ketiga yaitu pada tanggal 31 Desember 2025. Di posisi debit ada akun cash sebesar 20.000 pound sterling dari kolom cash receive. Di posisi kredit ada akun notes receivable sebesar 16.232 dari kolom diskon amortized tahun 2025. Di posisi kredit juga ada akun interest revenue sebesar 3.768 pound sterling dari kolom interest revenue tahun 2025. Dan yang terakhir untuk poin E, pelunasan angsuran keempat pada tanggal 31 Desember 2026, angkanya kita ambil dari baris terakhir tahun 2026 pada tabel amortisasi. Di posisi debit ada akun cash sebesar 20.000 pound sterling dari kolom cash receive. Di posisi kredit ada akun notes receivable sebesar 18.018 pound sterling dari kolom discount amortized dan juga ada interest revenue sebesar 1.982 dari kolom interest revenue tahun 2026. Nah, dengan dicatatnya angka 18.018 di posisi kredit pada jurnal terakhir ini, maka total seluruh kredit akun notes receivable pada dari tahun 2023 hingga 2026 jumlahnya tepat 62.049 pound sterling. Artinya saldo akun notes receivable milik Begin Group kini sudah benar-benar nol atau lunas terbayar. Jadi, teman-teman, dari pembahasan soal ada 3 poin kunci yang harus kita selalu ingat. Pertama, nilai wajar dari notes receivable dihitung dari total harga transaksi dikurangi uang muka tunai yang diterima. Kedua, pengakuan pendapatan bunga dihitung menggunakan metode bunga efektif, yaitu mengalihkan saldo awal piutang periode tersebut dengan tingkat bunga yang berlaku. Dan yang ketiga, selisih antara kas yang diterima dengan pendapatan bunga merupakan porsi pelunasan pokok yang akan mengurangi saldo notes receivable hingga bernilai nol di akhir periode. Nah, gimana teman-teman? Apakah udah cukup jelas dan bisa dipahami? Jadi, itu tadi pembahasan lengkap mengenai latihan soal problem 7.8 kita pada kali ini. Semoga penjelasan bertahap yang aku sampaikan bisa dengan mudah dipahami dan membantu teman-teman semua dalam mempersiapkan tugas atau ujian akuntansi keuangan di kampus nanti ya. Jika kalian merasa video pembelajaran ini bermanfaat, jangan ragu untuk klik tombol like, berikan komentar jika ada yang ingin kalian tanyakan, dan pastikan untuk klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan materi akuntansi menarik lainnya. Jangan lupa untuk membagikan video ini ke teman-teman kalian ya, agar kita bisa belajar bareng di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Aku Fatiatin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.